Waktu gagal itu saya pikir bisnis itu nggak bisa cuma modal semangat ya, motivasi, semangat, terus budal, itu nggak bisa. Saya pernah menjadi anak yang termasuk berani ya sama orang tua. Ngomong tuh nggak direm, sok-sokan waktu itu baru ngerti ngaji dikit ya. Ngasih tahu orang tua udah kayak ngerti semuanya, ya sampai ibu tuh sedih lah. Sebenarnya ini juga kalau dihitung ya, banyak orang kan berpikir aku tak bangun sendiri biar lebih hemat. Justru sebenarnya malah banyak ruginya loh bangun sendiri itu. Kita aja yang kontraktor, ngitung aja bisa salah, apalagi orang yang nggak ngitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andito. Saya lahir di Tulungagung 35 tahun yang lalu. Sekarang bergerak di bidang kontraktor, pembangunan rumah dan interior. Bagi saya manajemen, ekonomi manajemen ya. Nah, cuman dalam perjalanannya ya, setelah pulang ke Tulungagung, saya memutuskan untuk pulang kampung tahun 2020 ya, sebelum COVID itu ketemu sama teman-teman SMA lah, yang sudah menjalankan kontraktor sudah lama. Akhirnya karena mungkin kasihan lihat saya jobless ya, akhirnya ayo ngewangi ya gitu. Dulu tuh sejak kuliah sampai nikah sampai ya sebelum pulang kampung itu dulu bisnisnya garment. Jadi kayak bikin kaos, nerima pesanan-pesanan dari kampus-kampus, terus dari perusahaan-perusahaan dulu kayak gitu sih. Di Surabaya tahun 2008 itu kan kita kuliah. Ya memang sebelumnya bapak Surabaya, bapak sama mbah itu Surabaya. Kecil saya Surabaya, Sidoarjo lah ya, di daerah Tropodo. Terus SD kelas 6 pindah ke sini karena bapak meninggal waktu saya umur 7 tahun kan. Terus ibu udah ngerasa hidup Surabaya itu berat gitu. Kan biaya hidup juga mahal kan. Akhirnya ibu memutuskan untuk pulang kampung gitu. Pulang ke sini, saya kelas 6 SD waktu itu. Ternyata ya memang di Tulungagung tuh lebih enak lah ya, karena semuanya kan masih murah ya. Nah setelah itu sampai SMA di sini, saya kuliah ke Surabaya. Di kampus itu, waktu itu ya saya ngerasa perjalanan ilmu dagang ya. Sebenarnya mulai dari SD, SMP, SMA udah mulailah jualan-jualan. Itu dalam rangka untuk membantu ibu lah ya. Kayak punya perasaan, waduh ibu tuh sendiri. Saya kan anak pertama, nggak pengen ngerepoti. Dulu waktu SD itu saya jual koran pernah Mas, Surabaya di perumahan. Kalau dulu tahun 90-an tuh ya, 98, 99 setelah krisis kan ya, karena memang teman-teman waktu itu biasa jual koran. Saya ngeliat teman saya, kok enak, sangumu kok akeh. Saya kan waktu itu kan ya ibu kan kerja sendiri ya, jadi ya iseng aja. Jadi kelas 3 itu sekolah saya itu kan masuk siang ya, SD Tropodo itu masuk siang karena sekolahnya kecil ya, jadi gantian sama kakak kelas. Pagi itu sama teman diajak jual koran ya, subuh itu loh berangkat saya, ayo budal berangkat ya kan, ke kayak ada rumah gitu yang pokoknya pengepulnya lah. Zaman itu ada koran Jawa Pos, Memo, Surya, Bola, Nyata zaman itu. Ya kita waktu itu banyak kok, nggak cuma saya tuh, anak kecil-kecil tuh banyak waktu itu. Iya, ada yang langganan, ada yang baru. Waktu itu kan saya masih pemula lah ya, diajarin iki kulaan jupuk. Wes piye Jawa Pos 10. Dulu Jawa Pos tuh 1.500 apa ya? Surya 10, paling payu Surya gitu dulu. Ya udah start dari sepeda, harganya berapa gitu ya. Kita nggak pakai modal, ambek lie itu. Lek iki sakmen lek. Dikasih koran, terus nanti kita store, ditaruh di sepeda, cycle dulu ya, mancal. Teriak-teriak di perumahan Tropodo juga. Mencar kan, mencar, just sambil just asik gitu lah. Itu cukup lama ya, 3 hari. Karena waktu itu saking semangatnya kan, saya sepedaan, terus koran itu, Jawa Pos, Surya, Memo, Bola, Nyata, zaman dulu gitu. Mungkin dulu aku nggak tahu ya ada apa nggak ya, karena saya kecil kan di Surabaya. Itu kayak gitu, terus dipanggil, Mas koran-koran. Pernah dipalak juga, karena anak baru kan. Ini wilayahku gitu, akhirnya jatah penjualan koran itu dipek sama dia. Terus korannya dia dikasih ke saya. Terus aku utun aja, ya wis lah, manut aja gitu. Hari ketiga itu konangan mbah. Jadi mbah itu kan satu komplek ya, yang ngasih tahu tuh ada saudara, dibeli koran saya, waktu itu 10.000, dapat 10. Saya kasih 10 korannya. Tapi enggak mau, wes dah sijai wes susu EPN, zaman segitu 10.000. Akhirnya berita itu menyebar ke keluarganya bapak kan. Batinnya, ki nyapo loh, kayak radio PNI gitu mungkin ya, karena ngerasa kok, piye sih bocah, apa ngerasa bocah yatim, pope. Bro, saya nggak pikiran itu. Pikiran saya pokoknya saya tak cari uang kan. Terus habis itu dimarahin, dikasih tahu, ojo toh sekolah ya iso bayar, kayak gitu-gitulah akhirnya. Akhirnya suaranya juga habis waktu itu. Kan teriak-teriak kan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk pensiun ya, pensiun dini. Tapi waktu itu asik aja waktu SD ya jualan koran, jualan es lilin, dibawa ke sekolah ya kan, ngamen. Ya karena teman-teman juga ya,
teman-teman tuh pada nggak punya malu, maksudnya mentalnya mental baja gitu mereka tuh. Ayo ngamen, ya ngamen ya kencerengan aja. Terbawa tapi dengan konsep yang agak berbeda, karena di sana kan anak-anaknya lebih los lah ya. Kalau di sini waktu Tulungagung mungkin SMP ya, itu karena ibu juga jualan zaman dulu Shopee Martin, kalau pernah tahu, jualan tas sih gitu loh, tas, jaket. Saya nggak malu aja sih, maksudnya ibu jualan, terus saya bawa tuh katalog, saya kasih ke kelas-kelas, nanti siapa yang mau beli ya tinggal pesen. SMP SMA nggak salah itu. Waktu itu gini, di Surabaya itu kan kita sekolahnya bukan termasuk yang favorit banget ya. Tapi waktu pulang ke Tulungagung itu, karena di kota ya, itu dapat di sekolah favorit. Karena mikirnya, wah bocah Surabaya mungkin ya, kok bisa masuk gitu loh, di SD favorit. Terus SMP, SMA juga ya kota lah istilahnya. Jadi kita jualan Shopee Martin itu, ternyata ya mereka juga beli. Macam-macam sih waktu itu jualannya, nggak cuman itu aja, jualan gitar, apapun wes, sing iso didol. Dulu belum ada kayak gitu. Kalau ada saya mungkin ngajak temen lah ya. Ya nggak juga ya. Cuman yang awalnya tuh iseng ya, itu jadi pola gitu loh. Waktu itu nggak tahu ya saya dapat ilmu dari mana. Kalau dapat hasil dari bisnis, hasil dari jualan, itu disimpan. Ibu kayak yang ngajarin, disimpan terus nanti dibuat nambah modal lagi, terus dibuat kulaan lebih banyak lagi. Jadi waktu itu saya nggak kenal foya-foya, itu nggak kenal ya, karena masih kecil mau foya-foya mau beli apa ya kan. Meskipun dulu sudah ada Ciki ya, Ciki, Citos, Jet Set itu lah. Waktu itu kita nggak tertarik untuk beli kayak gitu itu. Jadi dari 2009 sampai 2025 kemarin saya benar-benar lepas total. Oh panjang ya prosesnya. Jadi karena waktu itu kan di kampus itu awalnya belum ada brand kampus yang terkenal lah ya. Maksudnya yang kalau waktu di Harvard atau di UI lah kita lihat, ada jaket kampus UI. Waktu itu di UNER itu belum ada yang keren gitu loh. Ya ada sih, cuman biasa. Dan yang jual bukan mahasiswa waktu itu. Akhirnya kita coba jualan itu, lah kok malah orang pesen. Awalnya dosen yang pesen, ya kan? Terus teman-teman yang pesen itu untuk souvenir awalnya. Terus akhirnya itu ketemu momentum. Jadi kalau saya rasa bisnis itu benar-benar momentum ya. Kita ngelihat peluang itu kadang-kadang kalau kita nggak ngelangkah, kita nggak akan nemu momentumnya. Dari situ akhirnya ternyata banyak orang pesen, dosen pesen, aku bikin 12 buat souvenir, tak buatin. Selama-lama jaket angkatan, kayak gitu lah. Masih kuliah tuh. Dan waktu itu saya punya prinsip semester pertama itu masih dibantu ibu ya untuk masuk ke universitas ya. Masih ingat itu 1.100.000 zaman itu ya untuk biaya masuk kuliah. Kalau semesteran ya cuma 600.000 zaman itu, murah zaman segitu ya. Jalur tes ya itu juga nggak sengaja lah pokoknya. Tapi yang tak rasakan itu kok masuk sih ibu tak bebani untuk biaya hidup. Semester 2 tuh aku bilang, mah nggak usah dikasih sanggup. Aku tak mengusahakan semuanya, kos-kosan lah, uang jajan semua sendiri. Dan itu alhamdulillah ya hidup ya bisa. Dan ada aja rezeki. Jadi kayak istilahnya dulu tuh zaman itu zamannya Yusuf Mansur. Kayak ceramah-ceramah tentang tauhid, percaya sama Allah bakal ngasih rezeki, nggak mungkin ninggalin kita. Itu kayak mancep banget gitu loh zaman itu. Jadi aku percaya lah pokoknya. Wah jadi Yusuf Mansur ini, rezeki kita udah ditakar. Jadi saya percaya aja. Oh iya wis percaya wis, bismillah. Yang pasti untuk kehidupan di kampus ya itu 500.000 lah sebulan. Oh sisa, masih ada sisa. Gak tahu ya, lupa saya. Pokoknya duit itu muter aja lah pokoknya zaman itu ya. Yang penting saya nggak pernah kekurangan kayak waduh nggak bisa makan, aku nggak pernah. Waktu itu juga di kampus tuh dapat hadiah ya karena ikut lomba bisnis plan gitu. Ya 20 juta dulu. Tapi dari situ ya akhirnya memang ya jatuh bangun bisnis itu, dibuat modal ya. Sampai akhirnya itu sisa cuma 2 juta, ingat gak? Karena kesalahannya itu waktu itu kita mengajukannya itu bisnis garment, lah kok terlena ya, kepengen bisnis makanan. Jadi kita jual penyetan, tempe penyet itu loh, di pinggir jalan ya. Terus kita bikin, asik gitu loh penyetan gitu. Jadi saya waktu itu dapat uang segitu kan, saya nyari penyetan di pinggir jalan dekatnya kampus itu, dekat UNER. Terus gak ono cak sing didol. Kan waktu itu kan rombong itu dijual sak tempatnya gitu. Ada waktu itu dijual, ono wae cak wandi gitu, 8,5 juta. Tempat, rombong, tenda, sak karyawane sing masak. Dialihkan gitu loh. Waktu itu dijual emang karena sepi ya. Jadi kayak udah nyerah lah dia. Akhirnya kita beli. Waktu itu juga joinan bertiga. Nah itulah bisnis pertama yang kolaborasi. 6 bulan bangkrut lah ya. Karena nggak untung sama sekali. Kita udah pakai brandingnya tuh tempe penyet Erlangga. Wes ngono niku lah. Kalau beli khusus UNER gratis es teh. Kayak gitu-gitu. Zaman itu ya. Sok-sokan pakai marketing yang lainnya kan jual rasa. Kalau kita rasa mas amburadul. Mau nggak usah masak. Karena waktu itu
nggak punya ilmunya kan. Terasa zaman itu tuh kan ngikut motivasi-motivasi itu loh. Bisnis tuh autopilot, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, ya kan. Pak No gulung gomeng. Tak tinggal kuliah, tinggal apa. Tapi sempet waktu itu, awal-awal sih masih sempet melok goreng, terus beteti, ya, pagi ke pasar, malam ke pasar, sampai IPK cuman 1,8. Semester 2 itu loh, IPK 1,8 dan nggak diulang. Waktu itu saya pokoknya bisa lolos itu nggak saya ulang. Ya ini jangan ditiru tapi ya. Waktu gagal itu saya berpikir bisnis itu nggak bisa cuma modal semangat ya, motivasi, semangat, terus budal, itu nggak bisa. Jadi waktu itu saya kayak ngerasa, waktu itu udah jalan bisnis garment kan, terus alhamdulillah ada mentor yang menyadarkan, kamu tuh jualan yang sekarang masih bisa menghidupimu yang mana? Yang ini Pak, yang jual kaos. Ya udah, kamu harus pilih salah satu. Bahkan waktu itu hasil jualan kaos tuh untuk nutupi gajinya karyawan penyetan tadi itu. Dan pelajaran yang utama juga nggak kontrol. Waktu itu sangat-sangat pokok pasrah lah gitu, ning tim. Gitu. Ya ternyata ya berantakan dan nggak ada ilmunya kan, pokoknya modal nekat. Gitu. Sampai akhirnya ya sama ini sih, karena yang seharusnya modal itu dipakai untuk kaos ya kan, nah itu dialihkan ke yang lain kan, investasi bodong namanya itu kan. Meskipun waktu itu kampus nggak minta uang kembali. Pokoknya memang uang itu silahkan dipakai untuk bisnis. Cuman yang proposal yang tak ajukan kan bisnis kaos kan. Akhirnya tinggal 2 juta, baliklah serius di kaos. Nah akhirnya kaos yang awalnya kita tuh nggak ada tempat, itu kita ngontrak bulanan. Jadi ada satu tempat di daerah dekat kampus ya, Jojoran itu, depan kuburan, murah. Disewakan kita sewa. Terus buka, dikasih banner gitulah. Pokoknya kita nerima pesanan kaos. Partneran juga sama temen. Nah, dia buka pin, mug, jadi satu. Sampai sekarang bisnisnya masih ada. Bisnis garment sampai sekarang masih ada. Jadi 2018 itu saya mulai jual kepemilikan ya. Maksudnya kayak kesepakatannya itu kita jual. Kalau orang sekarang keren-kerennya saham lah ya. Ya kita ya nggak ada hitungan kertas saham tuh nggak ada. Cuma hakku sakmene, hakmu sakmene gitu. Waktu itu kita jual. Ada satu orang yang dia punya bisnisnya tuh emang beli perusahaan lah. Beli perusahaan terus dikembangkan sama dia. Gitu. Waktu itu dijual separuh. Lama-lama kita jual 10% lagi. Kita jual lagi. Lama-lama akhirnya ya terakhir saya tak fokus di Tulungagung aja deh. Akhirnya kita jual total. Jadi fokusnya ya di sini. Gitu. Nah ini sebenarnya aku nggak nyangka juga ya. Bisnis garment kok bisa dinilai segitu. Untungnya ya, aku kuliah di manajemen ya. Jadi dikasih tahu perusahaan itu harus punya nilai, harus punya pencatatan. Ada nilai bukunya berapa, valuasinya berapa. Waktu itu sudah ada lah untuk kayak gitu-gitu dia diajari lah yo. Jadi kita pencatatan semua ada. Dan enaknya bisnis partner itu zaman itu ya. Kita tuh saling jaga ya. Sampai sekarang pun juga saya bisnis berpartner, saling jaga. Jadi kita nggak ada kayak, wah ini bisnis ini, aku bisa ngambil uang seenaknya tuh nggak bisa kayak gitu, bener kan? Kalau kita bisnis sendiri, kita kan kayak kecampur tuh antara bisnis sama uang dapur tuh kecampur. Cuman sebelum aku gabung join partneran itu, memang dari awal aku dikasih tahu sama mentor-mentor itu, pisahkan antara uang bisnis dengan uang pribadi. Itu udah dari awal. Jatah kita berapa? Misalnya biaya hidup sebulan 2 juta misalnya zaman itu ya. Cukup 2 juta, sisanya jangan dijadikan kayak wah ini keuntungan perusahaanku. Jadi yang tak rasakan ya waktu bisnis itu, karena kita nggak punya backupan modal yang besar, keuntungan itu digulung sampai waktu itu tim kita itu karyawan tuh sudah motor udah bagus-bagus semua lah. Aku tuh masih pakai legenda, aku masih pakai itu demi ini uang kalau misalnya dibagi ya, kita buat misalnya beli mobil lah, beli apa, itu pasti perusahaan nggak bisa jalan karena perusahaan kalau semakin berkembang kan butuh cash flow yang sehat kan. Nah, itu kita punya prinsip hidup ngempet disik, tirakat disik gitu. Waktu pulang sini memang kita bingung mau usaha apa. Tapi waktu itu ada kita jualan, beli franchise lah, beli brand Carnivore ya, kayak jual makanan barbecue waktu itu. Nah, itu salah satu yang bisa menghidupi kita waktu itu. Terus saking bingungnya aku juga jualan ayam geprek, dari uang hasil dari itu ayam geprek tak jual ke pasar. Kalau nggak laku tuh kan rombong kan, di pasar ngemplak tak jual, ketemu temen, ngapain jualan kayak gini kayak gitu. Jadi kayak waktu itu ya gak apa-apa jualan, tak tuku nih, iki aku tuku karena ngesaknya wah butuh gitu. Like misalnya ngesaknya aku mau, tapi kayak gitu. Aja coba tuku, ini pasti karena cuman kasihan kan. Aku nggak macak gembel, tapi waktu itu pakaianku ya memantaskan lah. Masuk jual di pasar pakaian necis kan nggak mungkin. Jadi yang beli bakul, orang yang jual di pasar, ayam geprek 1.000-an tuh loh pakai styrofoam. Masa-masa Covid kan itu. Jadi itu saya memutuskan untuk pulang juga berat sebenarnya. Karena kan ibu kan sendiri ya di rumah, adik di Jogja kan. Ibu tuh ngasih pesan ini yang mungkin bikin aku tuh, ya ngapain ya aku di Surabaya. Mama wis tua, sering sakit-sakitan. Dan ibu itu bilang waktu keadaan sakit memang, aku pengen kalau meninggal di pangkuanmu ya. Gimana caranya meninggal di pangkuan tapi posisiku Surabaya. Kan nggak selalu ada di sini kan. Memang sebelumnya aku udah pernah punya pikiran pulang.
tapi itu men-trigger untuk segera. Dan sebelum aku memutuskan untuk pulang 2 tahun atau setahun, 2 tahun lah sebelum itu, kita tuh telepon sama ibu tuh setiap hari. Yang sebelumnya tuh aku jarang pulang, pokoknya kuliah terus usaha, itu telepon ibu tuh setiap hari, nanyain kabar, sudah makan apa belum, itu setiap hari. Dapat nasihat dari ustadz soalnya, kasihan ibu gitu. Terus setiap bulan pulang. Sebelumnya enggak kayak gitu. Nah, itu salah satu penyesalan ya, waktu masih zaman masih kuliah tuh kayak tidak begitu mempedulikan gitu. Dan itu mungkin salah satu yang membuat bisnis yang tak jalankan tuh nggak begitu pesat. Kan doa orang tua itu kan sangat berpengaruh dengan keberkahan ya. Saya putuskan untuk pulang, dan waktu itu partner saya juga agak kecewa. Dia join kok ditinggal. Tapi saya putuskan untuk pulang itu dalam keadaan kontrakan di sana masih ada. Istri juga bingung, kok pulang aja. Pulang seminggu COVID diumumkan. Semakin mantap saya. Waktu saya pulang, dan sebelum pulang tuh saya cuci kakinya ibu pakai baskom, pakai air hangat, tak cuci, tak cium kakinya, terus minta maaf karena dulu kayak gini, pernah ya wis lah jenenge cah nom ya. Semua kesalahan, pokoknya aku minta maaf. Terus insya Allah mau pulang ke Tulungagung. Pulang dalam artian tuh ya pulang, berbisnis di sini. Ibu dari kerja apa le? Gak tahu, doakan aja Mas, pokoknya pulang dulu. Jadi anak sekolah tuh libur kan, ya wis akhirnya di sini aja. Barang-barang masih di sana sampai 6 bulan kalau nggak salah. Saya dapat kontrakan, jadi kan waktu pulang ke sini itu kan masih sama ibu kan. Barang-barang banyak kan nggak mungkin serumah. Saya cari kontrakan yang deket juga sama ibu. Terus setelah dapat pindah kita. Nah, itu yang salah satu titik balik mungkin ya. Dari situ pulang ya, silaturahim ketemu teman lama, teman-teman SMA. Ya tadi itu karena aku ada modal ya kan. Yus, ayo beli tanah dibagi 2, dibangun satu rumah, dijual. Awalnya kayak gitu. Kan nggak ada basic. Basic saya itu cuman manajemen, marketing, keuangan, situ aja. Kalau pembangunan saya nggak ada basic sama sekali. Karena ada teman saya udah pengalaman, ya udah 5 tahun jalan. Tahun 2020 tuh dia udah jalan 5 tahun kan. Akhirnya ya udahlah, ayo ya coba kita bikin di situ. Ya mungkin permintaan maaf ya. Karena dulu saya pernah menjadi anak yang termasuk berani ya sama orang tua. Ngomong tuh nggak direm, sok-sokan waktu itu baru ngerti ngaji dikit ya, ngasih tahu orang tua udah kayak ngerti semuanya ya, sampai ibu tuh sedih lah gitu. Dan itu juga udah tak sampaikan sih, minta maaf. Nah, alhamdulillah saya termasuk yang semua tak sampaikan, kalau ada apa-apa itu tak sampaikan. Kalau dibilang luar biasa, yang pasti itu bisa disyukuri lah ya, bukan yang wah banget itu enggak ya, tapi yang pasti hidup itu bisa berjalan. Waktu itu ya kita belajar desain. Bukan saya yang desain ya. Kebetulan adik itu arsitek. Sebenarnya dia itu orang interior, tapi kita paksa buat bikin rumah waktu supaya dapat murah kan. Buatin inilah desain rumahnya kayak gini, dibuatlah sama dia. Jadi dari situlah kita belajar. Terus ngikutin partner kita itu kita belajar. Kita lihatlah dia bangun tuh seperti apa, Mas Yusron kan. Saya sama Mas Yusron melihat, oh seperti ini, kontrol tukang itu seperti apa gitu kan. Dan memang ya sampai sekarang pun fokus saya bukan di pembangunannya lapangan ya, tapi lebih ke manajemen keuangan, terus ke sales, marketing gitu-gitu. Tapi bangun rumah ini, nah itu jadi satu pembelajaran yang cukup berarti lah, karena dari situ akhirnya saya ngerti, oh manajemen tukang seperti apa, cost itu seperti apa, material itu seperti apa. Jadi laboratoriumnya ya ini, bangun rumah sendiri. Itu jadi laboratorium kita untuk belajar jadi kontraktor, kayak gitu. Awalnya sih seperti itu. Nah, salah, harus punya. Meskipun bukan kita, tapi kita punya tim yang spesialis orang sipil. Kalau saya jalan sendiri nggak mungkin bisa. Kita harus punya tim yang spesialis orang sipil. Bangun rumah ini juga nggak mungkin cuma tukang tok. Misalnya manggil tukang, wes iki gambare misalnya. Nggak bisa, harus ada orang sipil yang mengarahkan. Makanya banyak kasus orang punya desain, dikasih ke tukang, tanpa ada pengawasan dari orang yang punya ilmu di teknik sipil, pasti nggak sesuai hasilnya. Meskipun tukangnya itu senior, wes biasa, tukang itu udah pernah garap rumah bagus-bagus. Tapi kalau nggak ada yang ngawasin, orang sipil yang paham gambar, itu nanti pasti nggak sesuai dari gambar. Itu yang tak pelajari di situ juga. Jadi nggak bisa kita sok-sokan ngerti aku, wes pokoknya gambarin ini. Karena pada dasarnya setiap orang tuh punya keilmuan masing-masing ya. Tukang itu ya faknya di mana, orang sipil faknya di mana, kita di mana. Kalau aku ya dia ben nggak boncos sih, ya kan. Gimana supaya nggak over di keuangan, terus perencanaan juga sih. Kayak mulai dari klien ngontak kita, terus kepengen konsultasi itu lewatnya saya dulu. Terus nanti mulai masuk ke desain, nanti kita arahkan ke arsitek. Saya nggak bisa gambar, cuma belajar lihat di Instagram aja. Iya, tapi taste-nya teman-teman kita arahkan ya. Maksudnya arsitek itu kan punya taste masing-masing. Jadi kita arahkan kayak gini ya, bikin rumah yang simple. Open space rata-rata kita kayak gitu. Lahan terbatas tapi fungsi ruangnya tuh maksimal. Nah, itu yang kita tekankan ke tim arsitektur seperti itu. Setelah ke arsitek baru nanti masuknya ke tim sipil, ada drafter di gambar kerja gitu. Tugas kita mengawal
sudah dicek apa belum, sudah dipastikan gambarnya sudah sesuai apa belum. Ya sedikit-sedikit kita belajar juga. Baca gambar sedikit-sedikit bisa, meskipun bukan expert ya. Ngecek rap kayaknya nih ada over atau kurang misalnya, itu juga bisa. Cuman bukan yang bisa banget, tetap harus ada yang ahli di situ. Nanti keuangan juga kita yang kontrol. Terus kalau sudah masuk ke lapangan nanti baru Mas Yusron yang lebih expert di bidangnya, sama ada tim kita Mas Tatak sebagai Pimpro yang menghandle banyak hal ya terkait ke pelaksana, terus kepala tukang, mandor, vendor kayak gitu loh. Jadi kita tuh kerja tim dan kita juga menganggap karyawan kita sebagai tim ya, bukan bos kamu bawahan terus kalau kasih saran kita punya prinsip kayak gini. Itu nggak kayak gitu. Justru karena kita ini orang nggak tahu, banyak ilmu itu kalau kita meeting gitu ya, semua itu hasil dari mereka. Kayak penemuan-penemuan, terus awalnya kita ada kerugian di mana, akhirnya kita menemukan satu formula. Itu dari mereka. Apa formulanya? Oh harus seperti ini, misalnya ngaci. Nah, ngaci ya ini ternyata ada cara yang lebih cepat supaya nggak rugi misalnya. Terus ada cara ngontrol budgeting. Saya bukan orang sipil, tapi kita pengen ada nggak sih di dunia sipil tuh ngontrol budgeting tuh gimana? Kita tahu progresnya ini biar, oh ini progres segini, ini rugi apa enggak? Ternyata ada kan di sipil tuh, oh ada Pak, kayak gini Pak, dibuat timeline-nya, dibuat, kalau mereka bilang ada kurva S lah, tapi itu kalau gedung, kalau yang lebih simpel ada lagi, dan nanti ada pengecekan berkala setiap pekan, ini progresnya udah berapa persen itu nanti, kalau misalnya minus, ini berarti ada yang salah nih. Ada keterlambatan material, atau langkah kerjanya salah, atau mungkin perhitungan salah. Jangan salah juga loh, kita kan manusia ya. Kontraktor tuh sering ngitung salah, nggak sekali dua kali. Dan kalau sudah kesepakatan sama klien ya, meskipun hitungan kita salah, kita nggak mungkin ngeklaimkan ke klien kan. Pak ini kemarin kita ngitungnya salah, minta tambahan di tengah jalan, kan nggak mungkin. Jadi suka duka kontraktor seperti itu, apalagi rumah renovasi ya. Oh itu pekerjaan yang banyak miss-nya ya, terutama di hitungan. Kita kira udah cukup, ternyata nggak cukup gitu. Ya udah. Dan kita juga nggak sekali dua kali loh ngerjakan pembangunan itu, bisa dibilang pekpuk ya sama tenaga yang dikeluarkan. Yang pasti kita satu, tukang tetap ada kerjaan. Teman-teman juga bisa belajar evaluasinya apa yang nggak kehitung, kontrol apa yang lepas kayak gitu. Itu evaluasi terus. Setiap tahun kita mesti open, kita pasti harus menemukan fakta brutalnya apa, mereka harus nyampaikan, nggak boleh disimpan. Fakta brutalnya apa, kekurangannya apa, terus kadang mereka sendiri loh yang ngasih saran, harusnya kayak gini Pak. Oke, bagus, berarti kayak gitu ke depan harus seperti itu, dicatat, dibuatkan SOP kayak gitu. Ya kadang-kadang kita juga bantu, gimana kalau kayak gini. Ternyata menurut ilmu mereka, oh ini kurang Pak, kalau bagusnya seperti ini misalnya. Jadi mereka punya cara-cara sendiri lah. Sebenarnya tugas pemimpin ya, itu kan kita mempertemukan orang-orang hebat ya. Mereka tuh kan tim yang sudah punya ilmu yang ngelontok lah selama mereka kuliah ya kan. Tugas kita tuh mempertemukan mereka supaya bisa jadi super tim. Jangan sampai kita malah ganggu performa mereka. Dan itu juga salah satu yang kita, kalau saya di mana-mana itu selalu buka data. Ambil keputusan itu by data. Terus ngelihat ini apa yang harus dikurangin gitu, apa yang harus ditambah, itu pakai data. Makanya saya kemana-mana bawa laptop. Karena di project pun di lokasi gitu ya, kita mesti buka itu laptop, dibuka, kita lihat nih kayak gimana nih, kondisi lapangan nih kayak gimana nih, sesuai nggak sama target yang kita buat gitu. Kalau nggak sesuai kita lihat datanya, apa yang salah gitu. Dibuka di situ, dilihat gambarnya bener nggak ini, jangan-jangan dari jumlah pembesiannya over, itu kita lihat di situ. Kalau kita pakai Asus ya, kita pakai ExpertBook P5, jadi itu simple, kecil ya, dibawa kemana-mana kan nggak nyusahin lah ya. Terus tak rasa juga semua fitur-fiturnya tuh sangat mendukung ya. Kalau buat kerjaan-kerjaan orang-orang lapangan itu juga sangat mendukung. Tipis dan simple tadi itu. Baterainya juga tahan lama. Ya meskipun kita bukan orang pure lapangan ya, tapi kan ada satu waktu ngecek juga ya dari keuangan kita nih apa yang minus nih, kok sampai minus. Kita lihat di lapangan, buka laptop. Kalau lapangan kan pasti debunya banyak kan. Nah ini termasuk laptop yang kuat, kena debu. Kalau jatuh mungkin juga kuat mungkin ya. Memang itu belum pernah jatuh sih. Kayaknya kena semen juga kuat kayak. Cuman kita kan nggak minta ya. Cuman kalau kita punya laptop yang spesifikasinya tuh bagus, kuat ya, untuk orang-orang lapangan tuh lebih pas. Kita kalau naruh tas di lapangan tuh kan naruh di tempat yang bukan empuk ya. Misalnya alasnya cuma semen, taruh. Kalau misalnya nggak sengaja naruh kan jedok gitu kan. Ya kalau laptopnya kuat ya nggak masalah. Setahu saya ini karena kita memilihnya karena dia punya material yang cukup kuat ya. Kalau nggak salah military grade atau apa gitu loh waktu itu kita lihat ya. Jadi kita pilih itu. Saya mikirnya ya kan belum ada perang ya. Tapi ya apa lagi military grade gitu kan. Ya tahan banting lah. Nah, itu yang kita lihat. Karena kadang-kadang gini Mas, kita tuh kan klien kita juga ada yang di luar kota ya. Artinya dia mempercayakan ke kita. Ada loh klien tuh yang dia di Jakarta. Dia mempercayakan ke kita. Jadi semua itu by Zoom, meetingnya by online. Nggak pernah dia datang, konsultasi aja online, ngasih gambar tuh online. Jadi kita untuk menjelaskan tuh online. Ini kerennya juga nih ya. Kalau pas kita di lapangan, kan tukang juga suaranya kan
keberubuk ya, kayak suara mall lah, suara apa, itu nggak ganggu. Saya aktifkan dulu noise cancellingnya ya, biar lebih jelas ya. Oke. Gimana, udah lumayan? Ya, ini fokus suaranya Mas Andi itu aja ini. Tadi Oke. dengar suara tukang sedang Karena ada fitur noise cancelling yang membuat suara itu bisa diredam gitu loh. Jadi suaraku ke klien itu tetap oke. Ya kita juga ada report ke klien, kita jelaskan meskipun jauh, kita jelaskan kayak gini, laporan tiap minggu ya kan di WA. Kalau pas ada sesuatu yang kadang-kadang butuh keputusan klien, itu kan perlu kita tunjukin nih, ini kayak gini nih, modelnya kayak gini nih gitu. Nah, itu kadang-kadang itu yang kita perlu device yang pas ya untuk kondisi lapangan. Selain juga fitur-fiturnya yang tahan banting tadi itu, ternyata salah satu keunggulannya ExpertBook P5 Asus ini, kalau pas kita Zoom meeting, itu kita bisa dibantu untuk mensumarikan hasil meeting kita. Jadi dia ada AI-nya untuk mencatat lah ya, otomatis dia tuh nyatet nanti hasilnya tuh apa obrolan kita. Itu sangat-sangat membantu ya. Kadang-kadang kan kita kalau lagi fokus ngomong sama klien, ngetik kan juga agak repot ya. Nah itu sangat-sangat terbantu. Ya ini karena juga laptop keluaran baru ya, 2025, jadi dia bisa menyesuaikan keadaan, karena kita semua kan HP juga udah pakai Type-C kan. Nah, dia colokannya juga Type-C. Jadi kalau kita mau pindah data, ya itu simple aja, tinggal colokin. Ya, data yang ada di HP dipindahin, terus tadi dipresentasikan, itu simple. Jadi selain simple, dibawa kemana-mana gampang, ini laptop juga enak kalau dibuat presentasi pas ketemu klien. Nah, karena device-nya secara layar ya, itu tampilannya tajam ya. Jadi kalau kita tunjukin desainnya, meskipun dalam bentuk PDF, itu ya memanjakan mata lah ya. Jadi dia ngelihat, oh bagus nih, warnanya tuh tajam. Jadi itu, dan juga tak rasa salah satu laptop dengan garansi yang panjang ya. Garansi yang panjang 3 tahun, dan kalau ada apa-apa spare partnya langsung diganti. Nah itu buat kita-kita yang di lapangan ya, kalau ada yang rusak misalnya nggak khawatir lah, rusak ganti lah. Saya rasa ini juga nggak cuma untuk kontraktor aja ya, artinya relate untuk semua yang banyak berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan outdoor ya. Nah, ini juga laptop yang cocok buat pebisnis karena kapasitas penyimpanan itu besar, 1-2 tera. Nah, kita kan butuh penyimpanan data yang gede ya, dan file-filenya biasanya banyak dan besar ya, foto-foto project, terus PDF yang isinya RAW dan sebagainya tuh kita simpan di sini cukup banget lah, gambar ya kan, SketchUp dan sebagainya. Ya jadi menurut saya laptop Asus ExpertBook P5 ini sangat cocok ya untuk pebisnis, terutama pebisnis yang banyak pekerjaan outdoor ya, karena durability-nya tadi ya kan, military grade juga salah satu yang menjadi keunggulan ya, termasuk ada AI assistant yang bisa merangkum percakapan kita saat Zoom. Nah itu sangat cocok untuk pebisnis. Jadi kalau beli ini nggak rugi lah ya. Jadi silakan teman-teman segera rasakan experience-nya untuk Asus ExpertBook P5. Asus ExpertBook P5 built for worry-free business and trusted by IT expert. Kalau dibilang sering enggak sih, cuman beberapa kali iya. Salah hitung, terus salah langkah, akhirnya rugi, itu juga pernah. Kerugian ya ratusan juta lah pasti. Kalau yang pernah kita alamin ya, jadi kalau dihitung ya, satu rumah itu pernah kita ada kerugian sampai 100 juta lebih. Terus pernah juga, kalau itu kan kita menghitung kerugiannya kan dari ini ya, dari yang seharusnya bisa untung, ternyata keuntungan itu hilang. Malah tombok, bukan benar-benar rugi gigi sampai kita mengeluarkan uang kita sendiri yang segitu banyak, itu sebenarnya enggak juga. Tapi lebih ke itu tadi, kita kehilangan kesempatan untuk keuntungan. Yang sering terjadi sebenarnya tuh disalah hitung sih sebenarnya. Beberapa kali yang kita lihat krusial banget itu perhitungan RAP yang kurang maksimal. Ya, ada pekerjaan yang tidak dimasukkan di RAP, tapi di lapangan tuh kita kerjakan gitu, karena udah kesepakatannya seperti itu. Contoh misalnya, jadi sebenarnya di RAP dan di kesepakatan tuh nggak ada. Ini teledor karena pelaksanaan di lapangan, tapi dikerjakan sama tim. Nah, otomatis kan kita harus ngerogoh kocek sendiri kan. Kalau yang hitungan itu juga ada. Jadi hitungannya tidak sesuai. Pembangunan renovasi itu kan ada perhitungan-perhitungan balok tambahan yang agak rumit ya. Nah, setelah itu kita hitung, kita bongkar, ternyata ada tambahan struktur yang nggak kita hitung. Nah itu lumayan juga. Kalau itu nggak dikerjakan, pasti rumah ini nggak bisa berdiri, nggak bisa. Jadi rumah 1 lantai dijadikan 2 lantai misalnya. Rumah 2 lantai tapi minta dirubah posisinya misalnya. Itu juga, effortnya luar biasa. Sama salah satu yang membuat kita mungkin miss juga ya, karena pelaksana baru. Pengawasan tukang itu nggak bisa maksimal, akhirnya ruginya di tenaga kerja. Sebenarnya ini juga kalau dihitung ya, banyak orang kan berpikir, aku tak bangun sendiri.
biar lebih hemat misalnya. Justru sebenarnya malah banyak ruginya loh bangun sendiri itu. Kita aja yang kontraktor, ngitung aja bisa salah, apalagi orang yang nggak ngitung. Contoh misalnya, ini juga pernah kita. Tukang itu kita salah beli material. Yang harusnya besi itu kita pakai 6 untuk susur yang kecil, itu kita pakai 10. Itu juga miss juga ya di kita ya. Nah, itu kan lumayan juga itu kosnya. Usut punya usut ternyata karena tukangnya iki ditambahi ae ben kuat. Semen misalnya cukup 1 sak misalnya, ditambahi 2 sak ben kuat. Ya memang benar. Tapi secara peruntukan itu over. Makanya banyak terjadi orang bangun sendiri kok jatuhnya lebih mahal daripada kalau bangun sama kontraktor. Satu ya, kalau bangun sendiri itu dia nggak bisa memperhitungkan kebutuhan material. Wes pokoknya belonjo, tukang butuh ini dibelanjain, ya kan? Tiba-tiba sampai tengah jalan gak bisa nafas, artinya loh aku udah habis ratusan juta, kok rumah tuh belum jadi apa-apa, cuma sampai ke atap tok. Jadi itu karena nggak ada perencanaan yang matang. Tapi kalau dengan jasa kontraktor ya, kita udah ngitung, kalau ada pun kesalahan hitung dari kita, customer nggak nanggung kan, jadi kita yang nanggung. Dan hitungan kita kan normal ya, dengan hitungan yang sudah pada umumnya lah ya, per meter berapa, kurang lebih sama. Dan kadang-kadang ini juga nih, kalau dibangun sendiri itu ada kesempatan untuk merubah-rubah desain di saat pelaksanaan. Misalnya, katakanlah dia udah beli gambar, dikerjakan sendiri, waktu pelaksanaan, tukang ini aku gantian, ini diganti, ini digeser misalnya, pintunya di sini aja. Oh itu costly banget, itu pasti biaya bangun bengkak karena tukang itu kerjanya jadi molor, ya kan? Materialnya rugi karena udah bongkar-bongkar pasang tadi itu. Tapi kalau di kontraktor kita kan bisa ngasih pertimbangan. Oh jangan bu, kenapa? Karena kalau dipindah kayak gini nanti nggak pas nih. Fungsi kita itu untuk mendampingi ya, supaya karena kita ada tim yang memang dia expert di bidangnya, arsitektur, sipil. Jadi kita mengarahkan supaya mereka itu nggak nyesel nanti kemudian hari. Kan banyak orang tuh ngerasa, aku udah lihat di internet nih, aku udah lihat di TikTok nih bagusnya kayak gini. Tapi kan nggak semua yang di TikTok tuh sesuai dengan desain sama luas bangunan kita. Ada yang, mas aku pengen kayak gini pokoknya. Loh ini bu, ini kalau diterapkan, nanti dapurnya kecil banget, soalnya luasannya cuman sekian kali sekian misalnya. Kalau itu nanti dia maksa misalnya, terus pokoknya aku maunya kayak gini, nggak apa-apa wes kekecilan. Nah kita harus ngasih edukasi. Pakai apa? Pakai gambar, desain. Ini loh bu, kalau didesain dirubah, hasilnya kayak gini loh. Untuk ruangan ini buat meja aja nggak cukup. Jadi kan eman-eman nanti dia udah keluar uang, dibangun, nggak sesuai, akhirnya bongkar. Nah itu salah satu keunggulannya kalau kita bisa pakai jasa kontraktor, itu kita bisa tunjukkan gambarnya sebelum benar-benar dirubah. Kalau kita kan open semua nih. Kalau di 3D kayak gini kan bisa kelihatan tuh gambar orangnya, ukuran mejanya jadi cukup apa enggak. Jadi itu yang kita kasih edukasi ya ke klien kita seperti itu. Kuncinya ada di ego sih. Jadi kalau misalnya orang punya budget terbatas, dia kepengen bangun rumah tidak menyesuaikan budget misalnya. Budget 500 juta misalnya. Mas aku pengen bangun rumah kayak ini nih. Ini jelas di desainnya udah mewah banget, ya kan? Bangunannya tuh udah gede banget. Pasti 1 M lebih. Kadang kalau dia memaksakan, kita akhirnya di tengah jalan kehabisan nafas tuh. Kita paksain nih. Terus pokoknya aku mau rumah impianku seperti ini, tapi tidak perhitungan budgeting. Di tengah jalan kita kehabisan nafas, rumah nggak jadi, mangkrak 3 tahun misalnya. Kan eman, tambah banyak yang rusak. Jadi sebelum kita memutuskan bangun rumah, itu kita sarankan benar-benar dipertimbangkan yang matang, direncanakan dengan matang. Kalau kita sebagai kontraktor pasti nanya, budgetnya berapa? Bukan berarti kita, ngepas-ngepas nih budget, bukan. Tapi kita tuh bisa memperhitungkan, oh kalau budget sekian, Bu, nanti kita buatkan yang ukuran ruangnya sekian. Karena orang tuh mikirnya kan, ini lahanku besar mas, masa cuma kecil, wes jadikan aja. Kita bisa ngasih solusi. Kalau kau punya seperti itu, kita buatkan rumah tumbuh. Namanya rumah tumbuh itu pembangunannya itu bertahap, tapi desainnya udah komplit nih. Kalau nanti udah punya rezeki lagi nih, jadinya kayak gini bu. Tapi karena masih dana terbatas, 500 misalnya. Nah ini dibangun sampai tahapan zona A, nanti zona B, zona C itu di tahun sekian. Dan itu perlu didesainkan dulu, supaya apa? Nyambung. Nanti kalau nggak didesain, berantakan. Nanti nambah lagi, berantakan. Jadi harus didesain di awal. Kuncinya di tadi itu ya. Bener-bener harus ditenangkan hati dulu, ditoto niatnya, ya kan. Aku bangun rumah ini buat apa? Ya itu sih. Yang tak pelajari ya dalam hidup ya, sejauh ini tuh kita yakin kalau rezeki itu udah ditanggung sama Allah. Rezeki udah Allah yang ngatur lah ya. Tapi kita juga punya free will ya untuk berikhtiar. Yang kita pegang supaya bisa menjalani hidup ya, survive aja lah. Kita nggak harus yang muluk-muluk, sugih tenan misalnya. Wah sukses betul ya, nggak terlalu muluk-muluk aja kayak yang sekarang mungkin lagi banyak viral ya, karena trading lah, karena apalah, karena kripto lah, itu kan seolah-olah instan ya. Yang pasti kalau pengen mendapatkan kesuksesan tuh nggak bisa instan, ngikutin proses ya, sabar, ikhtiar, tawakal. Ikhtiar ya kita mengupayakan, terus
kalau belum bisa tercapai ya kita tawakal. Dan yang paling utama ya doa ibu sih, itu benar-benar perubahannya signifikan ya. Apa yang kita usahakan tanpa mengikutsertakan ibu dengan apa yang kita kerjakan setelah ibu terlibat, itu efeknya luar biasa. Beberapa kali kalau kita ngerasa klien kita ini masih antara bimbang ya, ragu iya apa enggak gitu, kita minta ibu. Kan ibu itu kan doanya mustajab ya, mah doain ini klienku rencana membangun rumah namanya ini, sak interiornya doain ya, mudah-mudahan rezekinya dibanyakkan. Iya, alhamdulillah. Makanya kan yang punya ibu itu harus benar-benar bersyukur masih punya ibu. Kalau udah nggak punya ibu ya piye, apa yang jadi jimat kita ya kan udah nggak ada, itu sedih. Akhirnya kita ya berjuang sendiri ya kalau nggak punya ibu. Saya Adito selaku kontraktor bangun rumah dan interior di Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum